Talked about. Look up. That's it. Keep coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat saja, diberikan rezeki yang melimpah, penuh keberkahan, dan dilancarkan segala urusannya. Episode kali ini akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Six Underground. Sebelum cerita dimulai, ayo sahabat, gerakan jarimu untuk menekan like, subscribe, dan beri komentar demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini bercerita tentang 6 orang yang sudah meninggal dunia yang bangkit kembali untuk mengadakan gerakan bawah tanah menumbangkan rejim diktator Presiden Turkistan. Demi keamanan, mereka menggunakan nama panggilannya dengan menggunakan angka. Pemeran Wan adalah seorang miliarder yang memprakarsai adanya gerakan bawah tanah ini. Untuk mensukseskan gerakannya, Wan merekrut 5 orang yang punya skill mumpuni, beda keahlian untuk membuat tim 6. Kelima rekrutan tersebut adalah 2 sebagai mantan anggota CIA, 3 sebagai mantan pembunuh bayaran, 4 sebagai pelari parkour, 5 adalah seorang dokter bedah, 6 pengemudi yang jago balapan. Film ini dibuka dengan adegan kejar-kejaran di jalan raya. Mobil tim 6 dikejar oleh beberapa mobil anak baropak dan sesekali saling menembak. Dalam mobil tim 6 terdiri dari 1, 2, 5, dan 6. Dalam mobil itu, 2 tertembak sedang ditolong oleh 5 untuk mengeluarkan peluru dari tubuh 2. I'm gonna smoke these motherfuckers. They're shooting at us. Where did the guys come from? You said you were covering the door. I was covering the door. We were shot through a window. Definitely gonna die. I don't know, a lawyer with friends in high places. Disturbing. Gonna hurt, okay? Gonna feel that. Don't go there. It's a little tight. Maybe mafia friends or something. The point is, we got this. Watch out! That's all that matters. What's that? It's the... What did you guys do in... Hey, can I just take a moment to thank you? There is nothing else out... Oh, nuns, of course. They'll forgive me. Definitely gonna die. I don't know, a lawyer with friends in high places. Watch out for them! This is not another story. This is not another dream. On the Dayglow Green. Whoa. Yeah. Nice
fault. Flash just blends right into the... Oh, you know, you're not gonna put that in. Oh, I'm in. Move! What? You okay? Specificity. Karena merasa terjepit, lalu Zeke minta bantuan Thor yang sedang berada di puncak sebuah gedung tinggi. Thor pun segera beraksi menjatuhkan tumpukan pipa besi ke arah mobil lawan. Keep coming. Di sebuah jalan, ketika tim 6 terpojok, tuh yang sedang kesakitan keluar mobil dan memberondongkan tembakan ke musuhnya. Tak pelak lagi, musuh satu persatu tumbang ditembaknya. Drama kejar-kejaran berhenti di sebuah parkir gedung ketika mobil tim 6 menabrak tembok gedung yang mengakibatkan Zeke meninggal dunia. Mereka diselamatkan oleh Thor dan Tree datang membawa mobil peti kemas. Adegan berikutnya, tim 6 membuat jasad Zeke ke tengah laut dengan diiringi kesedihan yang mendalam. Adegan beralih ke Afghanistan, ke tempat calon rekrutmen ke-7 yang bernama Bland. Di tempat itu terjadi kekacauan. Saat ada musuh, Bland yang komandan pasukan tidak bisa berbuat apa-apa ketika musuh datang. Hal ini karena Bland diperintah oleh atasannya untuk tidak menembak, sehingga anak buah Bland mati sia-sia di tangan musuhnya. Dari kejadian tersebut, Bland merasa bersalah. Ia mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke laut. Suatu hari, Wan menemui Bland di rumahnya untuk mengajak bergabung di tim 6. Menggantikan posisi Zeke yang sudah perlaya. Selanjutnya, Wan menobatkan Bland dengan panggilan Seven. So there's 7 of us. No. Kisah selanjutnya, tim 6 mengadakan rapat di markas angkernya dipimpin Wan. Dalam rapat itu, Wan melarang anggota timnya datang ke kota yang pernah disinggahi dan dilarang berteman dengan orang-orang lama. Wan menjelaskan misinya untuk membebaskan belenggu dunia dari tokoh diktator dari kejahatan manusia dan targetnya ada 9 orang dengan tokoh utama Ropak sang presiden. Tim 6 kemudian membuat siasat untuk mengkudeta Ropak. Very bad guys, but there's one worse guy. Loving brother. Right there at the top. Kita beralih ke Turkistan. Di sana terjadi pengungsi besar-besaran karena rejim Ropak yang kejam. Mereka dihimpun dalam sebuah camp.
Tiba-tiba, kamp pengungsi itu diserang di bom tentara Ropak dengan menggunakan senjata kimia terlarang. I'll open the boxes. Akibat serangan itu, banyak korban berjatuhan, anak-anak berkeliaran tanpa ayah ibunya. Tim 6 mulai bergerak mencari tempat tahanan adiknya Ropak yang bernama Murad dengan menggunakan kecantikan nomor 2 dan 5, menggait hati para jenderal tangan kanannya Ropak. Saat main dehoi, para jenderal itu dihabisi tim 6. Sebelum meninggal, salah satu jenderal mengatakan bahwa adiknya Ropak ditahan di sebuah gedung lantai 90 di Hong Kong. Dengan meninggalnya 4 jenderal sebagai kaki tangannya Ropak memanggil para jenderal di puncak sebuah gedung bertingkat paling tinggi di negaranya. Jenderal yang tidak sepaham dengan kebijakannya dijatuhkan dari gedung tersebut. Selanjutnya, tim 6 bergegas menuju bandara untuk berangkat ke Hong Kong mencari Murad. Oh, darling, you could be on fire and you would have... Sementara itu, Ropak mengunjungi Murad di rumah tahanannya yang megah. Dalam kunjungan itu, Murad menyayangkan kepada Ropak telah menyerang warga dengan senjata kimia terlarang. Ropak hanya tersenyum dengan bangga. Ropak pun mengatakan telah menghabisi 4 jenderalnya karena tidak setuju menyerang dengan menggunakan serangan kimia. Murad membalas keempat jenderal yang dibunuhnya akan menghukum Ropak. Murad pun memberi saran kepada Ropak untuk menghentikan menindas rakyat dan melaksanakan pemerintahan dengan demokratis. Ropak pun berkelit. Jika bahaya apapun menimpa dirinya, hal yang sama pun akan menimpa Murad. Kemudian Ropak kembali ke negaranya. Kembali ke tim 6, Wan membagi tugas pada timnya untuk membebaskan Murad di lantai 90. Tuh, beraksi dengan balutan baju yang seksi dan menggoda. Disusul Por naik ke gedung lalu berjalan di menara keren. Tri siap membidik di tower keren yang lainnya. Sementara Five dan Tri bertugas menyiapkan kendaraan dan berhenti di depan gedung. Di sisi lain, Murad sedang asik membaca buku sambil tiduran. Nomor 1 memberi perintah untuk beraksi dengan memakai topeng. Sementara tim lainnya menghajar orang yang mencegah masuk gedung. You know, laughter is... Untuk selanjutnya, terjadi baku hantam antara tim 6 dengan petugas keamanan sampai Four dapat membawa Murad. What's up? They're surrounding us. Whoa. The stairs. We stuck at the stairwell. Karena timnya terdesak, Seven menembak akuarium super raksasa sehingga akuarium itu akhirnya jebol menimpa ke bawah.
Wan dan kawan-kawan meninggalkan gedung dengan mobil. Di lain pihak, Four kembali berkelahi dengan lawannya. Four mengalahkan lawannya sampai terjatuh. Adegan selanjutnya, Four dikejar musuhnya di atas konstruksi bangunan. Di sini terjadi keseruan yang mengagumkan diperlihatkan oleh Four. Meloncat-loncat begitu indah. Run. Ketika Four bersembunyi di sudut besi, kepala keamanan Murad melempar kembali bom. Namun tidak tepat sasaran. Bom itu hanya menghancurkan konstruksi bangunan, sehingga besi itu berjatuhan menimpa mobil polisi yang sedang mengejar mobil Wan dan kawan-kawan. Kondisi Four sudah lelah, ia dihajar kembali lawannya sampai terjatuh lagi. Namun dia selamat menggantung di jaring. Saat kepala keamanan menarik Four, tembakan Seven tepat sasaran mengenai kepala keamanan. Der! Langsung terjungkal sehingga Four bisa selamat. Kembali ke sang presiden, ia marah saat mendengar adiknya ada yang membawa kabur. Jenderal kepercayaan pun terlayak. Badan intelijennya merasa heran karena pasukan pembawa kabur Murad sulit dilacak. Bahkan menurut informasi, salah satu anggotanya bernama Tu sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Kisah berikutnya, tim 6 membawa Murad ke Turkistan dengan pesawat terbang. Awalnya, pesawat yang ditumpangi tim 6 terpantau radar, namun beberapa menit kemudian pesawat itu hilang dari pantauan radar. Adegan selanjutnya, tim 6 mendekati sebuah stasiun televisi milik pemerintah. Seperti biasa, Four langsung beraksi, sementara One dan Seven menyamar sebagai petugas infeksi yang akan mengunjungi televisi tersebut dengan nama identitas Worthington dan Phelps. Aksi menyamarnya mulus. One dan Seven bisa masuk menginspeksi peralatan dan mesin televisi tersebut, sehingga siaran televisi milik pemerintah itu bisa dibejaknya. Tim 6 pun sudah menunda bom di beberapa patung di depan istana Ropak. Saat Ropak akan berpidato di stasiun televisi, tiba-tiba gambarnya berubah menjadi gambar Murad yang mengajak rakyatnya membebaskan diri dari penderitaan yang dilakukan kakaknya dengan mengadakan revolusi. Pidato Murad dijawab rakyatnya dengan bergerak ke jalan. Di lain pihak, Wan menekan tombol menghancurkan patung-patung besar Murad dan rakyat menyerang pemerintah. Ropak geram, lalu ia keluar istana menuju kapal pribadinya. Di perjalanan, Ropak menelepon kepala angkatan bersenjatanya untuk mempersenjatai tentara, mengerahkan skuadron, terbangkan pesawat tempur untuk mengawal dirinya dan menggantikan senjata dengan sarin FX. Gerakan rakyat turun ke jalan untuk mengadakan revolusi diserang jet tempur pemerintah. Rakyat bukannya takut, mereka semakin berani menghadang mobil Ropak. Atas perintah Ropak, penjuk rasa itu ditabraknya. Di pihak lainnya, tim 6 sudah siap beraksi. Tri beraksi menuju kapal pribadi Ropak. Four menyelam mendekati kapal pribadi Ropak. Tu menyamar sebagai wanita penghibur sudah berada di kapal Ropak sedang beraksi membuka jendela agar Four bisa masuk. Sementara 1, 3, 5, dan 7 menggunakan kapal Wood. Di tengah perjalanan terjadi adu tembak tim 6 dengan pasukan Ropak. Di suatu kesempatan, Four dapat masuk kapal Ropak.
Tri sudah berada di kapal dan mendorong awak kapal disusul tim 6 lainnya. Bonjour. Di lain pihak, Ropak sedang rapat dengan menterinya. Di sela-sela rapatnya, ia memerintahkan kepada angkatan bersenjatanya untuk menyerang pendemo dengan senjata gas via telekonferensi. Pada waktu yang bersamaan, Murad mendatangi markas angkatan bersenjata, mengajak untuk bergabung agar tidak membunuh rakyatnya sendiri, menyuruh militer untuk mundur dari kapal pribadi Ropak, dan mengajak untuk menciptakan perdamaian di negaranya. Kita berpindah ke kapal pribadi Ropak. Wan tengah memasang pulsa magnet terbesar di dunia yang dikoneksikan dengan ponselnya. Saat ponsel akan diaktifkan, klipnya terlepas, membuat Wan dan Seven tegang. Seven menyuruh Wan untuk segera memperbaiki ponselnya. Namun Wan menjawab, memperbaiki ponsel memerlukan waktu lama karena rumit. Adegan selanjutnya, tim 6 yang lain baku hantam dengan pasukan Ropak. Kita berpindah ke kapal pribadi Ropak yang tengah terjadi adu tembak antara tim 6 dengan pasukan militan Ropak. Seven terdesak menghadapi banyaknya pasukan Ropak dan menyuruh Wan untuk melepaskan ponselnya yang sudah rusak untuk mengangkat senjata. Adu tembak berlanjut hingga terdengar ke ruangan pribadi Ropak. Lalu Ropak mengambil senjata keluar ruangan pribadinya. Saat semakin terdesak, Wan mengatakan, "Aku berhasil." Bersamaan dengan itu, salah seorang militer Ropak melempar granat tepat di depan Wan dan Seven. Sudah tidak bisa dibayangkan kalau granat itu meledak, Wan dan Tu pasti perlaya. Namun, tiba-tiba granat dan pasukan Ropak tersedot magnet yang sangat besar. Ternyata pulsa magnet yang dipasang Wan baru aktif, sedangkan tim 6 tidak tersedot karena sudah menggunakan anti magnet. Granat tersebut meledak di pinggir orang yang melemparkan. Ini namanya senjata makan tuan. Sedotan magnet itu hanya berjalan 15 detik. Setelah itu terjadi baku tembak kembali. Ketika Wan mengaktifkan lagi pulsa magnetnya, pasukan Ropak kembali berterbangan. Lima 15 detik kemudian, tim 6 diserang kembali pasukan Ropak yang tersisa. Wan kemudian mengaktifkan ponselnya. Secara langsung, pasukan Ropak berterbangan membentur dinding kapal. Saat seru adu tembak, tiba-tiba kapal bergerak dan ponsel Wan pun rusak, tak bisa mengaktifkan pulsa magnetnya. Ajudan Ropak menyerang Wan. Tak ya lagi, terjadi perkelahian sangat seru. Sampai terjatuh keduanya ke kolam. Saat di kolam, mereka memperebutkan ponsel. Saat ponsel diambil ajudan Ropak, tiba-tiba bom meledak dari luar. Pertarungan pun dimulai kembali. Akhirnya, Wan dapat mengalahkan ajudan Ropak ditembak dan jatuh ke laut. Pada adegan yang lainnya, Ropak dan pengawalnya melarikan diri dari kapal dengan menggunakan sekoci. Tim 6 pun bersiap meninggalkan kapal yang akan tenggelam. Di tengah laut, Ropak dan pengawalnya dijemput pesawat terbang. Ketika sudah duduk di pesawat, Ropak minta diantarkan ke Villa Desar. Namun ditolak oleh yang wajahnya ditutup kain. Ketika dibuka, ternyata dia adalah Murad dan tim 6. Akhirnya Ropak menyerah. Beberapa menit kemudian, pemerintah mengumumkan telah terjadi pergantian presiden dari Ropak kepada adiknya Murad yang berjiwa demokratis. Sejak tergulingnya rejim Ropak, bantuan dari negara pun berdatangan dan kamp pengungsian pun dikosongkan. Rakyat kembali menempati rumahnya dengan nyaman. Dengan sukacita, rakyat menyambut penggulingan Ropak. Kemudian Ropak dikeluarkan dari pesawat, disambut rakyatnya penuh dengan amarah. Mereka menghajar Ropak seperti maling ditangkap massa. Dengan tergulingnya rejim Ropak, maka tamat pula film ini.
Pelajaran dari film ini adalah kepemimpinan seseorang akan dirasakan baik buruknya oleh yang dipimpinnya. Maka jadilah pemimpin yang amanah agar dirasakan kemanfaatan dan kemaslahatannya oleh yang dipimpinnya. Sekian dan terima kasih. Salam sukses. Cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.